بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ma wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, dengan niat yang baik yang insyaallah ini adalah bagian dari catatan-catatan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu, pada bulan yang lalu, pada pekan yang kedua di bulan yang lalu, kita sudah masuk pada pembahasan tentang tauhid, ya. Masih ingat itu? Ya. Nah, tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wahada yuwahidu tauhidan. Itu yang disebut dengan tauhid. Nah, tauhid itu dalam penjelasan para ulama dia dibagi kepada 3. Saya ingin mengingatkan kembali sebelum kita masuk pada kajian yang berikutnya tentang tauhid ini. Dibagi pada 3, yaitu tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa tauhid? Yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Nah, ini pembagian tauhid. Tauhid rububiyah ini disebutkan oleh para ulama adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta hamba yang memberikan rezeki, yang mengedarkan, yang mempergilirkan, itu disebut dengan tauhid rububiyah. Yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengedarkan, memberikan manfaat, menolak mudarat, mengangkat sakit kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah tauhid yang disebutkan oleh para ulama adalah tauhid al-ibadah. Tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Apa maknanya? Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak diibadahi, tidak ada yang lain. Itu uluhiyah. Jadi zat yang berhak diibadahi, tidak boleh kita memberikan ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebab diutusnya para nabi dan para rasul. Itu bagaimana menegakkan tauhid ibadah itu, tauhid uluhiyah itu.
Nanti bisa kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surat Hud, surat Hud yang ke-11, ayat yang ke-25 dan ke-26. Surat Hud, surat yang ke-11, ayat 25 dan 26. Surat Hud. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Terus alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami utus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya, inni lakum nadhirum mubin, yang mengatakan bahwa aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata. Untuk apa Nuh diutus memberi peringatan yang nyata? Apa peringatannya? Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Jadi untuk apa Nuh diutus? Ada untuk memberikan peringatan. Apa peringatannya? Hendaklah kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti dalam surat Nuh, surat Hud itu banyak Allah sebutkan. Kadzabat qaumu 'adinil mursalin. Terus Allah katakan, ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Jadi semua para rasul Allah utus untuk menyampaikan tauhid uluhiyah, agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tafsir ibadah itu apa? Apa ibadah itu? Apa yang dimaksudkan dengan ibadah itu? Kalau tauhid uluhiyah itu, ya tauhid uluhiyah, tauhid mengesahkan Allah itu dalam uluhiyahnya, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka apa tafsir ibadah itu? Apa tafsir ibadah itu? Ya, pengabdian. Apa lagi? Penghambaan. Ya, al-ibadah, pengabdian, penghambaan. Nanti kata para ulama, al-ibadah itu maknanya adalah at-tadallul wal khudu. Makna ibadah itu adalah merendahkan diri dan tunduk. Merendahkan diri dan tunduk. Itu ibadah. Jadi kalau tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah tadi itu, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa definisi ibadah itu? Secara bahasa, bahwa ibadah itu adalah at-tadallul wal khudu. Tazallul wal khudu. Wal khudu. At-tadallul wal khudu. Apa itu tadallul wal khudu? Itu merendahkan, ya. Tunduk, ya. Itu khudu, merendahkan diri dan tunduk. Tauhid al-ibadah itu. Maka dimaksudkan dengan ibadah itu, dia adalah kerendahan diri kita, tunduk kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti dijelaskan oleh banyak para ulama bahwa ibadah itu secara definisi, secara istilah. Kalau tadi secara bahasa ibadah itu tunduk, ya, khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara definisi nanti, secara istilah itu disampaikan bahwa ibadah itu apa saja, ya. Ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah.
bahwa yang dimaksudkan dengan ibadah itu segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada apa? Kepada cinta dan ridha Allah. Itu ibadah. Dalam aplikasinya, ibadah itu segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada cinta dan ridha Allah. Itu ibadah. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'al, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Itu bisa jadi ibadah. Baik itu perkataan ataupun perbuatan. Adz-dzahirati wal batinati. Ya, lahir batin. Zahirah itu zahir batin. Bisa ibadah itu bisa ditampakkan ataupun disembunyikan. Tidak ada yang tahu. Ya, maka ada ibadah yang tersembunyi, ada ibadah yang terlihat. Jadi ibadah itu. Nah, ini definisi yang diambil dari Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di kata beliau itu bahwa ibadah secara aplikasinya, pelaksanaannya itu, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ismun jami ma yuhibbuhullah wa yarda, yaitu sesuatu yang bisa mengantarkan kepada cinta dan ridha. Maka jadi ibadah. Minal aqwali wal af'al, baik itu perkataan ataupun perbuatan, itu bisa jadi ibadah. Ibu berkata bisa jadi ibadah, ya, ibu berbuat bisa jadi ibadah. Itu ibadah. Ini perkataan ataupun perbuatan. Minal aqwali wal af'al, adz-dzahirati wal batinati, baik itu ditampakkan ataupun disembunyi, bisa jadi ibadah. Jadi ada ibadah yang tersembunyi, ada ibadah yang tampak. Salat misalkan, salat ya. Salat itu ibadah apa, Bu? Tampak apa tersembunyi? Perkataan atau perbuatan? Perkataan. Ayo, perkataan atau perbuatan? Perkataan dan perbuatan itu. Ya. Ya. Karena ada dua di situ kan. Salat itu ada perkataan, ada perbuatan. Ditampakkan. Itu salat. Enggak bisa misalkan kamu sudah salat sudah tadi dalam hati. Enggak bisa. Karena itu ibadah yang ditampakkan, dan bukan disembunyikan. Nah, jadi ini aplikasinya ibadah itu. Apa saja yang bisa mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan ibadah. Apa saja yang mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan kita maupun perbuatan kita, maka itu bisa menilai ibadah. Nah, tauhidul ibadah tadi, tauhid ibadah itu, di dalam beribadah dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya ibadah itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicari keridhaan dan kecintaan Allah. Maka tadi ayatnya itu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia wa minan nas may yattakhidhu, ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Nah, ini ibadah. Maka tauhidul ibadah itu dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah dia tidak menginginkan keridhaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan kecintaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan ucapannya, ya, perbuatannya dalam ibadah itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti apa yang masuk dalam macam-macam ibadah itu mencakup apa saja ibadah itu. Kita ingin tauhidul ibadah itu kita pahami dengan baik gitu ya. Apa saja? Maka disampaikan bahwa ibadah itu mencakup apa?
salat, tawaf, haji, puasa, apalagi i'tikaf, menyembelih hewan, ya. Itu ibadah. Apalagi ibadah sujud, ruku, ya. Khusyuk kita itu ibadah. Niat ibadah, niat khasyah kita, rasa takut kita, tawakal kita. Tawakal itu berharap pada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi ibadah. Rasa takut kita itu jadi ibadah nanti. Hati-hati itu. Kita nggak boleh misalkan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang gaib. Ya. Kalau takut sama harimau misalkan wajar, manusiawi itu. Tapi kalau misalkan takut pada pada hal yang gaib, itu tidak boleh. Tidak takut. Ada orang mau jalan lewat takut, lalu bilangnya apa, anak numpang anak babi mau lewat. Astagfirullahaladzim. Padahal anak manusia itu yang ngakunya anak babi, merendahkan diri di hadapan jin itu. Nah ini ibadah itu banyak. Jadi tawakal, rasa takut kita, rasa cinta kita, rasa harap kita, rasa cemas kita, itu yang disebut dengan ibadah-ibadah yang begitu banyak. Maka nanti tadi didefinisikan oleh Syekhul Islam Imam Taimiyah bahwa ibadah itu apa saja yang dia mendatangkan cinta dan ridha Allah, baik ucapan kita yang keluar, perbuatan kita yang kita lakukan, itu akan bernilai ibadah. Maka nanti dalam ilmu fikih ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Itu mahdhah dan ghairu mahdhah dalam istilah fikih. Aplikasinya seperti itu. Nah, ini. Nah, tauhidul ibadah tadi itu dia tidak memberikan ibadah itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Surat apa itu? Al-An'am ayat 1 sampai habis. Nah, ya. Kalau tanya ayat berapa nggak tahu, lupa ayatnya, pokoknya ada di surat Al-An'am. Ayat berapa nggak tahu, pokoknya ada di surat Al-An'am. Ini surat Al-An'am. Ini inna salati wa nusuki, sungguhnya salatku, wa nusuki. Apa nusuki itu? Nusuk itu artinya penyembelihan asalnya itu. Itu penyembelihan tuh. Nusuk itu penyembelihan hewan ketika menunaikan ibadah haji, maka disebut nusuk. Kalau yang tidak ibadah haji disebut kurban atau udhiyah. Tapi kalau ibadah haji disebut nusuk, penyembelihan itu. Maka Allah katakan inna salati, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu dalam hal itu. Tidak ada sekutu. Nah ini tauhid uluhiyah tadi. Nanti di dalam surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun ayat 117, ya, surat Al-Mu'minun, Allah Ta'ala menyebutkan itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih
innahu la yuflihul kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menyeruh ilah, ya berdoa kepada ilah bersama dengan Allah, Tuhan selain Allah itu disamakan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ia mempunyai bukti yang nyata tentang itu bukti yang jelas bahwa itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya perhitungannya itu menurut Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya ia tidak akan beruntung kaum-kaum yang tidak beriman. Tentang apa ini Allah sebutkan? Ada orang yang dia berdoa itu adalah ibadah. Ada orang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia meminta melalui yang lain. Ya, datang ke mana lagi? Misalkan datang ke ziarah, ya, ziarah tuh. Yang meminta dalam ziarah tadi. Bukan tidak boleh ziarah itu dibolehkan, disunnahkan. Ziarah itu untuk apa? Dibolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Aku pernah larang kalian untuk ziarah, tetapi sekarang ziarahlah. Kaidahnya kata para ulama itu, perintah setelah larangan menunjukkan boleh. Itu kaidahnya. Jadi kalau perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan. Dan Nabi SAW pernah melarang ziarah. Inni nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahlah kalian. Artinya menunjukkan kebolehan. Untuk apa? Kata Nabi SAW, fa innaha tarakul qulub. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan melembutkan hati, mengingatkan jadi boleh. Tetapi yang tidak boleh apa? Ketika dia berziarah kubur, dia meminta kepada yang dikubur. Wahai Mbah Jambrong misalnya. Ya. Tahu dari mana ini Jambrong mbahnya gitu ya. Jadi dia minta melalui. Nah ini yang tidak boleh. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Siapa yang dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma hisabuhu indallah. Perhitungan itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Menyembelih hewan juga tidak boleh. Rasa takut kita, rasa cinta, rasa harap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalian bagian daripada jenis ibadah. Jenis ibadah. Dan nanti kalau tadi ibadah itu dalam fikih, ya kita belajar fikih juga ya dengan Ustaz siapa itu. Kita belajar fikih di sini. Dalam fikih itu nanti ibadah itu ada yang mahdhah, ada ghairu mahdhah. Nah nanti dalam pandangan ilmu akidah itu, ilmu tauhid itu, ibadah itu ada ibadah yang tersembunyi, ada ibadah yang terlihat. Ada ibadah hati, ada ibadah zahir. Ibadah yang hati itu seperti rasa takut, rasa cinta, rasa harap, rasa cemas, tawakal, niat. Itu ibadah hati, khusyuk. Itu hati yang melakukannya. Ya, apalagi? Pasrah, ya, tawakal ya, pasrah itu hati yang melakukan. Ya. Keikhlasan itu hati. Maka itu disebut dengan amalul qalbi, ibadah yang dilakukan oleh hati. Tetapi ada amal yang dilakukan oleh zahir kita, badan kita, yang terlihat, yang tampak. Baca Quran, istighfar, oleh lisan kita kelihatan. Maka ibadah itu tidak boleh, semuanya itu tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tauhid uluhiyah tadi. Tauhid uluhiyah tadi. Nah, akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau nggak paham nanti kita balik lagi. Jangan. Jadi ini tauhid uluhiyah. Saya ingin menyampaikan bahwa ya tauhid uluhiyah tadi itu, tauhidul ibadah itu yang semata-mata kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid uluhiyah tadi. Nah,
banyak yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini. Tauhid uluhiyah itu banyak yang terjadi dalam masyarakat ini. Penyimpangan dalam tauhid uluhiyah ini, ya, dalam tauhid al-uluhiyah tadi, yaitu tauhid al-ibadah tadi. Apa penyebab penyimpangan yang terbesar? Perhatikan nanti. Apa penyebab penyimpangan yang terbesar dalam tauhid uluhiyah ini? Penyebab yang terbesar adalah bersikap gulu. Apa gulu itu? Gulu itu adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh, mengkultuskan orang saleh. Itu diantara sebab terbesar. Sebab terbesarnya itu gulu, berlebih-lebihan. Yang dimaksudkan berlebihan itu apa, Ibu? Ini air, ada botol, ada tempatnya, airnya terisi segini, berlebihan nggak? Sampai atas ujung ini berlebihan. Kalau sampai keluar airnya, saya isi lagi air ini, berlebihan. Maka berlebihan itu artinya itu melampaui batas dan ukuran. Itu yang disebut dengan berlebihan. Nah, sikap yang terbesar yang menjadikan sifat dan sebab kesyirikan itu muncul, penyimpangan dalam ibadah itu, sifat dan sikap itu disebabkan kultus atau berlebihan di dalam memuji dan menyanjung orang-orang saleh. Yang itu terjadi. Jadi muncul itu nanti sebab terbesar kemusyrikan itu. Nah, ini kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Surat yang keempat. Surat yang keempat ayat 171. Surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Fa'aminu billahi wa rusulihi wala taqulu salasa. Terus tahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid. Terus subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Insyaallah Allah sebutkan ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu, Ibu? Ya, orang yang mendapatkan kitab sebelum Al-Qur'an. Ada dua itu. Itu siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Itu ahlul kitab. Yang sekarang katanya jangan nyebut kafir tapi non muslim gitu. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang dia mendapatkan kitab sebelum Al-Qur'an. Itu kitab apa? Kitab Taurat dan Injil. Ya, itu. Maka disebut dengan ahlul kitab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taglu fi dinikum. Ya. Jangan kalian melampaui batas dalam agama. Masyaallah. Jangan kalian bersifat gulu dalam agama. La taglu fi dinikum, dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan kalian berkata tentang Allah kecuali kebenaran. Tidak boleh kita mengatakan begini tentang Allah tapi tidak benar.
Karena itu sifat dari ahlul kitab, ya. Mendefinisikan atau menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan ilmu. Illal haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sungguh Isa itu Al-Masih. Kenapa Ibu disebut dengan Al-Masih gitu? Ya. Kenapa? Yang dua disebut Al-Masihud Dajjal dan Al-Masihu Isa bin Maryam. Kenapa disebut Al-Masih itu? Kita sering dengar itu ya Al-Masih. Al-Masih itu artinya yang menyentuh dan juga yang disentuh. Itu ada dua arti Al-Masih. Jadi kenapa disebut Al-Masih Isa bin Maryam? Karena nanti Isa lah yang menyentuh Dajjal. Lalu kemudian Dajjal itu hancur. Binasa itu. Dan kenapa disebut Al-Masihud Dajjal? Karena Dajjal yang disentuh oleh Isa. Ada dua Al-Masih di sini. Al-Masih itu artinya yang disentuh dan yang menyentuh. Nah ini sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu adalah Rasulullah utusan Allah dan kalimatnya alqaha ila Maryam yang ditiupkan kepada Maryam wa ruhum minhu dan ruh darinya fa aminu billahi wa rasulihi maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Isa bin Maryam Allah ciptakan tanpa seorang bapak, ya kan? Allah berikan dia wahyu, Allah jadikan utusan menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha berkuasa dan zat yang bisa melakukan apa saja, maka Allah katakan fa aminu billahi wa rasul. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salasah. Jangan kamu mengatakan tiga. Itu apa yang dimaksudkan dengan tiga itu? Yang menyatakan Allah itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, waktu. Jangan mengatakan tiga. Bahwa Allah itu satu. Lalu kemudian Allah katakan intahu khairal lakum. Berhentilah. Itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahid. Allah itu hanya ilah yang satu. Subhanahu maha suci dia ayyakuna lahu walad. Untuk punya anak. Jadi Allah tidak punya. Allah tidak punya. Mahu ma fis samawati wa ma fil ar wa kafa billahi wakila. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Semuanya. Dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil pelindung. Nah, ini yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ini adalah sebab terjadinya penyimpangan dalam tauhid. Penyimpangan dalam tauhidul ibadah tadi. Tauhid uluhiyah itu. Apa penyimpangan terbesarnya? Penyimpangan terbesarnya adalah berlebihan dalam beragama. Dengan apa? Dengan mengkultuskan orang-orang saleh. Nanti yang sesuai dengan ayat ini diantaranya dalam Quran surat 57 ayat 27 itu ya. Surat Al-Hadid itu ya. Lalu nanti juga dalam surat An-Nisa dan seterusnya itu juga banyak terdapat. Tapi dalam surat Al-Hadid Allah sebutkan itu bagaimana penyimpangan mereka karena mengkultuskan Isa bin Maryam itu. Lalu sampai-sampai mereka menetapkan Isa itu anak tuh. Saking kultusnya itu. Nah ini penyimpangan. Zaman sekarang ada nggak kayak gitu? Nah, mengkultuskan orang-orang saleh. Ada. Banyak ya Bu. Sekarang banyak kan. Saking salehnya dikultuskan baik dia masih hidup ataupun telah wafat. Ya setelah meninggal. Biasanya kita di ujung kajian ini ada hadiah berupa pertanyaan untuk jamaah. Nanti tolong Ustaz membuat pertanyaannya. Ya, bisa. Insyaallah. Coba. Nah ini yang banyak kita lihat terjadi. Betapa kita lihat penyimpangan itu
muncul, mengkultuskan orang-orang soleh. Contoh misalkan yang terjadi sekarang ini, saya berikan contoh. Ingat cerita Ponari dan batunya. Ya. Ingat cerita bagaimana ada seseorang yang dikultuskan karena kesolehannya, masih hidup. Lalu datang setiap orang kepadanya untuk bertanya, ini saya kehilangan mobil, saya kehilangan barang, di mana bisa ditemukan? Gitu. Datang kepada orang-orang pandai, ya, orang pandai, untuk bertanya tentang apa? Kalau pandai dalam tanda kutip, bentuk-bentuk kemusyrikan yang sangat banyak. Dan sampai ketika wafatnya pun masih dikultuskan. Sampai wafatnya pun. Ingat kubur seseorang yang soleh itu ada satu orang yang dianggap soleh, lalu kemudian tanah kuburnya itu selalu kurang terus karena diambilin oleh orang yang ziarah. Ya, minta berkah dengan itu. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka penyimpangannya apa penyebabnya? Mengkultuskan orang-orang saleh. Mengkultuskan orang-orang saleh. Lihat lagi dalam surat Nuh. Surat Nuh. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda. Ayat 1 sampai habis. Ya, coba. Lihat coba di ayatnya, dicari coba. La tadarunna, saya kasih syarat itu. La tadarunna wadda wala suwa'a. Suratnya belum ketemu. Ya, kita harus terbiasa membuka Quran, ya. Sudah ketemu itu? La tadarunna wadda. Masa harus saya kasih tahu sih nomornya ayatnya? Ayo. 26. Apa ayatnya itu? La tadarunna alihatakum wala. Ayat 26. Suratnya surat 70. Ayat 26. La tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda. Terus betul itu ayat 26? Ayat 27 apa 26? 26. Apa artinya itu? Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. La tadarunna wadda. Bukan. Coba cari lagi, berarti bukan ayat 26. Bukan. Jinata, bukan ayat 26. La tadarunna wadda. Ayat 23. Ya. Oh, itu bulat itu. Ya. Oh, itu bulat. Ayat 23, apa artinya itu? La tadarunna alihatakum. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna. Dan kalian tinggalkan siapa? Penyembahan kepada siapa? Wad. Terus Suwa. Terus siapa mereka itu, Bu? Orang-orang soleh di zaman itu. Jadi orang-orang soleh yang hidup pada masa lalu kemudian dikuburkan, dimakamkan, lalu kemudian diberikan tutupan makamnya itu, lalu kemudian didatangi, diziarahi setiap saat. Lalu generasi berikutnya setan mulai menghembuskan bahwa orang ini adalah orang soleh, maka kalian bisa meminta kepadanya. Maka duduklah beritikaf di situ, berdoa, memohon, meminta keberkahan. Ya.
minta keberkahan itu. Maka kemudian Allah utus Nuh alaihissalam untuk meluruskan itu. Dan ini yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa jarak antara Adam alaihissalam sampai Nuh alaihissalam itu jaraknya kurang lebih 10 abad. Tidak ada penyimpangan dalam tauhid ibadah tadi. Tidak ada penyimpangan dalam tauhid, tidak ada. Tapi ketika mulai terjadi penyimpangan, maka Allah utus Nuh alaihissalam untuk menjadi nabi dan rasul yang pertama. Jadi itu nabi dan rasul pertama. Jadi ketika ada penyimpangan itu baru diutus. Dari Adam sampai Nuh sebelumnya tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam masalah tauhid, dalam masalah keimanan. Tidak ada. Dalam masalah ibadah tidak ada penyimpangan. Ketika mulai ada penyimpangan, maka Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Begitu seterusnya itu. Begitu seterusnya. Nah ini tauhid tadi. Jadi tauhidul ibadah itu penyebabnya yang paling besar terjadinya kesyirikan, penyimpangan itu dengan apa? Mengkultuskan. Ya, mengkultuskan orang-orang saleh, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk menyanjungnya, untuk memuji beliau berlebihan. Yang semua itu melarang itu. Satu kali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, disebutkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW masuk, para sahabat sedang duduk pada saat itu. Lalu kemudian berdirilah seorang sahabat lalu mengatakan, anta sayyidati, anta sayyidati, engkau adalah sayyid kami. Sayyidi, apa itu sayyid itu? Sayyid itu artinya apa? Penghulu, pemimpin yang sangat luar biasa. Maka kemudian Rasulullah menyuruh sahabat tadi duduk. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tutruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung saya seperti Isa bin Maryam disanjung. Itu Rasulullah melarang itu. Menyanjung, memuji Rasulullah seperti Isa disanjung, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Ana abdun wa rasul. Ana saya ini hamba dan rasulnya. Ana abdullahi wa rasuli. Saya ini hamba Allah dan rasul. Jadi Rasulullah melarang menyanjung. Maka dalam menyanjung Nabi SAW juga termasuk kita diperintahkan untuk tidak berlebihan dalam menyanjung. Dalam menyanjung Rasulullah SAW untuk tidak berlebihan, ya. Melampaui batas tadi ukuran yang dimaksudkan dengan berlebihan itu melampaui batas ukuran. Ya, Nabi menyatakan ana abdun, ana rasulun. Saya ini hamba, saya ini rasul. Saya ini hamba Allah dan rasul Allah. Artinya apa? Hamba itu sama dengan kita. Sama dengan kita. Sama-sama hamba, sama-sama manusia. Rasulullah SAW. Tetapi Rasulun, beliau adalah Rasul, yaitu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah. Jadi berbeda kedudukan beliau dengan kedudukan kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Dan itu kita muliakannya. Jadi tidak berlebihan. Nah, nanti banyak bentuk-bentuknya, ya, yang menyanjung Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Rasulullah melebihi ukuran. Nanti itu pertanyaan nanti buat dapat hadiah katanya. Bentuknya apa ya? Ya. Jangan dijawab. Tadi kan Rasulullah tidak mau disanjung ya, karena beliau masuk ke ruangan ada yang berdiri itu beliau larang. Nah sekarang pertanyaannya, biasanya di dalam resepsi pernikahan, biasanya kalau pengantin mau masuk ke ruang pelaminan itu MC-nya mengharapkan mari kita berdiri untuk menyambut sang mempelai itu apa termasuk berlebihan atau tidak? Iya.
kan. Ya, jangankan gitu. Nanti lebih jauh lagi kita menyanyikan Indonesia Raya. Kan berdiri kan? Oh iya. Apakah itu termasuk berlebihan? Ya, sejauh itu tidak. Boleh saja. Tetapi Rasulullah SAW tadi menekankan itu. Menekankan apa? Jangan berlebihan dalam menyanjungnya sehingga melebihi kedudukan beliau sebagai hamba dan utusan Allah. Misalkan dalam bacaan tadi ada sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Coba dari artinya coba dilihat. Kalau boleh apa tidaknya nanti lihat artinya. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Rabb yang memiliki al Mustafa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil balik maqasidah. Sampaikanlah ya Rasulullah maksud kami. Padahal Rasulullah telah wafat. Balik maqasidana. Rasulullah disuruh untuk menyampaikan tujuan kita. Balik maqasidana. Waghfir lana, ya ampunilah kami ya Allah. Ma apa yang telah lalu. Ini penyanjungan yang berlebihan. Kalau didengar sih enak ya. Jadi maka dilarang oleh Rasulullah SAW menyanjung yang berlebihan. Tapi kalau kita bersalawat kepada Nabi SAW, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersalawat. Ini tauhid al-uluhiyah tadi. Itu bersalawatnya dilantunkan gitu Ustaz. Ya. Supaya kedengaran sanggung gitu. Pakai rebana gitu ya, atau pakai ketimpring apa istilahnya? Bukan. Ya, bagaimana misalkan menyanjung dengan kalimat-kalimat yang kalau salawat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka harus kita ketahui bahwa ini adalah ibadah. Ya kan? Ibadah. Dan ibadah itu harus mendapatkan mengikuti contoh selain dari keikhlasan. Maka membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tempat-tempatnya nanti. Ada tempatnya. Adapun kalau misalkan kita salawatan, bukan membaca salawat dalam bentuk ibadah, beda lagi tuh. Ya kayak misalkan makan itu artinya apa? Makan ya, makan, main misalkan artinya. Tapi kalau mainan, motoran, main. Jadi saya ingin sampaikan. Nah, kalau kita membaca salawat yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu ada pada tempatnya. Ketika disebut namanya, ketika kita tahiyat awal, ada ibadahnya. Ketika kita dalam keadaan gundah, kata Nabi SAW, man hamma alaikum. Siapa yang gundah, maka kemudian dia membaca salawat, Allah akan hilangkan kegundahannya. Itu ada tempat-tempatnya dan bernilai ibadah. Tapi kalau misalkan kita menyanjung, menyuji, ya tadi membaca salawat, ada salawatan atau pakai ketimpring tadi itu, tidak ada nilai ibadahnya. Yang ada nilai apa? Nilai hiburan atau nilai menyenangkan kita, memuji kita. Nah, kalau kalimat-kalimat pujian itu tadi tidak berlebihan, tidak begitu masalah. Sampai berlebihan tadi yang repot itu. Ya, sampai berlebihan misalkan balik maqasidana, minta disampaikan maksudnya kepada Allah. Itu yang tidak boleh. Salat Maria juga. Ya. Ya, nanti dilihat artinya. Banyak jenisnya, ada yang mengandung unsur kemusyrikannya, misalkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, cahayanya sudah ada sebelum Nabi dilahirkan. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Dan banyak lagi ya. Banyak lagi. Saya ya,
Nah ini maka pisahkan dulu akhwati fillah radhiyallahu yakum. Dalam menyanjung tadi, memuji tadi itu kita harus tidak berlebihan. Satu, yang harus dipisahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Jangan sampai nanti rusaknya keimanan kita, rusaknya akidah kita itu karena berlebihan dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Menyanjung orang-orang soleh, memuji orang-orang soleh, ya, mengkultuskan orang-orang soleh sehingga terjadilah penyimpangan dalam tauhid ibadah tadi. Jadi penyimpangan yang sangat banyak. Nah, ini yang harus kita hindari, ya, yang harus kita hindari. Nanti contoh-contoh penyimpangan dalam pengkultusan itu sangat banyak disebutkan oleh para ulama dan akhirnya menjadi sebab dari rusaknya tauhid al-ibadah itu. Banyak. Yang ketiga tadi, saya akan selesaikan dulu yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat, ya. Nah, kita lebih jelas. Ya, tauhidul asma wa sifat. Apa yang dimaksudkan dengan tauhid asma wa sifat itu? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Yaitu dengan apa? Dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan. Dan menetapkan nama dan sifatnya yang ada di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, maupun yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menetapkan, misalkan Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus Asmaul Husna. Ya sudah, kita tetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita meyakini bahwa itu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surat apa itu? Ada yang tahu nggak? Surat Al-Quran. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu ya. Surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadaru alladzina yulhiduna fi asma'ih. Terus sayuzzauna ma kanu ya'malun. Dan kepunyaan Allah, walillahil asmaul husna. Kepunyaan Allah nama-nama yang baik. Allah Subhanahu wa taala, asmaul husna. Allah yang memiliki itu. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Jadi kenapa ada nama-nama Asmaul Husna itu? Allah minta kita, Allah sebutkan nama-namanya, nama-nama Allah yang baik itu untuk apa? Untuk kita berdoa meminta kepada Allah. Ya Razzaq, kita minta ya Allah yang memberikan rezeki, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menetapkan seluruh urusan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhu biha, lalu kemudian Allah sebutkan wadarul ladina yulhiduna bi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang mulhid. Apa mulhid itu? Yang menyimpang dalam asma-asma Allah. Itu apa? Yang penyimpangannya dalam bentuk apa? Sangat banyak penyimpangannya. Jadi Allah jadikan nama-nama dan sifat Allah, Allah tetapkan untuk kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, tinggalkan orang yang berlebihan, yang menyimpang dalam nama dan sifat Allah, dalam tauhid asma dan sifat. Apa yang dia simpangkan dari nama dan sifat Allah? Di antaranya mereka yang suka meletakkan nama-nama dan sifat Allah itu, Asmaul Husna tadi itu, di laki-laki mereka itu untuk penglaris. Ya. Digantungkan di pintu, ya. Digantungkan di pintu rumah. Agar apa? Agar ada orang jahat masuk nggak bisa keluar dari rumah. Ya. Nggak kelihatan pintunya. Toko itu sana. Nah ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Ya, itu dalam bentuk penyimpangan yang terlihat. Ada yang tidak terlihat, misalkan yang kita lihat penyimpangan dalam akidah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wada'ul ladzina yulhiduna fi asma'i." Tinggalkan orang-orang yang dia menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma dan sifat. Para ulama merumuskan tentang tauhid asma dan sifat ini ada beberapa kaidah yang harus kita pegang. Ini ada beberapa kaidahnya. Apa kaidahnya? Kaidah itu artinya rumus. Ya, rumus untuk kita memahami tauhid asma dan sifat. Itu rumus. Namanya kaidah. Kaidahnya. Yang pertama apa kata para ulama? Nama-nama dan sifat Allah yang baik semuanya sempurna. Tidak ada yang kurang. Itu satu kaidah. Jadi nama-nama dan sifat Allah semuanya sempurna. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Jadi tidak ada ini nggak sempurna nih. Lalu kemudian dia memanggil Allah Subhanahu wa taala, memberikan nama yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca buku, misalkan ada yang menulis dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala Tuhan sang kreator yang maha sombong dan predator. Astagfirullahaladzim. Ini bahasanya luar biasa. Ya. Memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifat yang bukan Allah tetapkan. Ya. Predator itu artinya apa? Pemangsa. Ini kalimat-kalimat yang menyimpang. Maka kaidah para ulama itu yang pertama di dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memahami bahwa nama-nama dan sifat Allah itu diyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak ada kekurangan. Tidak ada cacat. Tadi dalilnya tadi diantaranya dalam surat Al-A'raf tadi ayat 180. Ya, dalam walillahil asmaul husna. Itu dalilnya dalam surat Al-A'raf tadi diantaranya. Yang kedua, kaidah kedua kata para ulama dalam memahami asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah merupakan tauqifiyah. Tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Jadi nama-nama dan sifat Allah merupakan tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita bikin-bikin. Ya. Jadi sumbernya sudah ada. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, maka itulah nama-nama Allah. Kalau disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat Allah, maka itulah sifat-sifat Allah. Kalau disebutkan dalam hadis tentang nama dan sifat Allah, maka kita yakini itu adalah nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mengambil dari yang lain, nama dan sifat Allah. Ini yang kedua, kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, nah ini biduni tafsil wala tamsil, yaitu kaidah yang ketiga, tidak boleh menyamai dan menyerupai sifat Allah dengan perumpamaan-perumpamaan. Menyamai sifat Allah dengan perumpamaan-perumpamaan sifat yang lain, itu nggak boleh. Sudah, nama dan sifat Allah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita yakini. Menyerupai dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Contoh misalkan perhatikan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina kamasalihi sayun wa huwas samiul basir wa huwas samiul basir. Lihat dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sepertinya.
Asy-Syura ayat yang 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sepertinya, seperti dengan Allah. Asy-Syura ya, ayat 11. Surat ke-2, surat ke-42, ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Perhatikan di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sepertinya, seperti Allah, syai'un sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Perhatikan di sini, yang pertama Allah katakan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, tidak ada sesuatu yang bisa menyamai Allah. Itu tidak ada. Wa huwas samiul basir, tetapi Allah punya sifat Maha mendengar, Maha melihat. Maka mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan siapapun juga. Maha mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Karena kata Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nama dan sifat Allah tidak sama. Sekalipun misalkan Allah Maha mendengar, Maha melihat, ya Maha mengetahui, tetapi nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kita mendengar dengan telinga. Allah, apakah Allah punya telinga? Ya sudah, gak usah dipikirin. Tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dengan apa Allah melihat? Kita melihat dengan mata, tidak sama. Ya. Kita melihat dengan mata ya Bu ya. Burung melihat nggak dengan mata? Mau nggak kita disamakan mata kita dengan mata burung? Tidak. Itu sama-sama makhluk. Apalagi dengan Allah SWT. Maka ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama tadi. Kaidahnya tidak diperbolehkan menyamai atau menyerupai sifat Allah dengan perumpamaan makhluk. Tidak sama itu. Karena tidak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang satu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kaidah yang keempat, rumus yang keempat, makna tentang nama dan sifat Allah sudah diketahui. Ini kaidahnya. Maka dia meyakini, seorang muslim meyakini makna dan tentang nama dan sifat Allah sudah diketahui. Sedangkan hakikatnya tidak diketahui. Hakikatnya tidak diketahui. Tidak diketahui oleh kita. Dan tidak ada satupun yang mengetahui selain Allah. Tadi Allah Maha mendengar, Maha melihat, seperti apa? Ya sudah, kita yakini saja. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Iya. Ya, tapi hakikatnya tidak diketahui dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi jangan kita meyakini ada orang yang mengetahui Allah apa? Karena Nabi SAW saja dia tidak melihat, tidak dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti orang-orang mukmin baru diperlihatkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin. Wujuhu yauma idzin nazira ila rabbiha nazira. Nanti orang-orang mukmin itu dia melihat wajah Allah jelas. Yang dulu diibadahi dalam kehidupan dunia. Kalau sekarang nggak ada yang tahu. Ada orang yang bertemu dengan Allah mengatakan seperti itu, pasti kita katakan bohong. Ya, bukan 99,9 lagi, tapi udah 100% bohong. Ya, jadi kalau kata ada orang, saya tahu, saya manunggaling kawula Gusti. Ya. Manunggaling kawula Gusti itu ya apa? Itu sifat ketemu dengan Allah, nyatu dengan Allah, itu pasti kita katakan bohong. Pasti kita katakan bohong. Karena kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui hakikat Allah dan sifat-sifat itu. Kita hanya disuruh untuk beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kaidah yang kelima,
Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan zatnya dengan nama-nama yang dipergunakan oleh sebagian dari makhluknya, demikian juga Allah memberikan sifat zatnya dengan sifat yang digunakan oleh sebagian makhluknya seperti mendengar, melihat. Maka tidaklah pendengaran dan penglihatan Allah itu sama dengan pendengaran dan penglihatan Ini kaidah yang kelima. Allah hanya sifatkan namanya saja. Namanya sama, tetapi sifatnya tidak sama. Sifatnya disebutkan mungkin sama dengan kita, tetapi tidak sama sifatnya Allah dengan kita. Contoh misalkan, Allah punya sifat penyayang. Kita juga punya sifat sayang. Tapi penyayangnya kita dengan penyayang Allah tentu tidak sama. Sekalipun sama-sama memiliki sifat penyayang, tidak akan sama. Sekalipun namanya sama, tetapi sifat dan hakikat kandungannya tidak sama. Allah punya sifat rahim, tadi itu ya, rahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat rahim. Allah sebutkan itu. Tapi rahimnya Allah dengan Nabi tidak akan sama. Tidak sama. Jadi itu yang harus diyakini. Sekalipun namanya penyebutannya sama. Nah ini beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama untuk memahami tauhid asma dan sifat. Tauhid asma. Nah nanti akhwati fillah jazallahu yakum, ini sudah hampir jam 3, kayaknya udah mau selesai ya. Bentar lagi bel kayaknya. Ini yang saya ingin tutup. Nah, 3 tauhid ini tadi, tauhid yang pertama Pak, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat ini nanti akan terangkum dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan nanti mudah-mudahan kesempatan yang akan datang kita bisa bahas tentang itu. Tentang kalimat tauhid la ilaha illallah dan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan bisa kita bahas itu. Ya, demikian, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrullahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.